1 ton ubi. Saat itu 1 ton ubi sumbangan dari teman-teman di Sungai Pelek tersebut sudah habis kami distribusikan, kata Jamal. Tuh, saya jadi nangis nih pemirsa, karena saya terharu sekali ya. Coba bayangkan di saat ada suasana genting seperti ini ya, ada lockdown, walaupun saya tidak berada di Malaysia, tapi saya bisa merasakan bagaimana kita butuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng Wayangkil Kumadara Mangka Sadayana dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan TKI, TKW atau kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pemirsa, kali ini ada berita yang sangat menarik sekali dan saya acungkan jempol sekali, subhanallah banget. Di sini kita beritainnya di taman ya, biar sejuk gitu pemandangannya, biar sejuk ke hatinya juga. Ini buat semuanya. Kita langsung ke TU saja ya. Aduh, ini teh bukan pete ya pemirsa, ini nggak tahu pohon apa, kecil-kecil. Lihat di Hongkong itu lantai disikat pemirsa, diguyur air, disikat pakai klorok, pakai pemutih. Ini jalanan. Di sini kebersihannya subhanallah banget tuh. Dan ini tuh tamannya, wow, luas banget, keren benar-benar. Oke, kita langsung ke TU aja ya pemirsa. Jadi ini beritanya ada dari Malaysia seperti itu. Kita taruh kameranya karena tangan saya pegal sekali ini kalau pegang terus. Nah, gini aja ya pemirsa, karena saya nggak jalan ke sana ke sini begitu ya. Nanti ngos-ngosan napas saya begitu. Kita langsung ke TU aja. Oh ya pemirsa, kemarin yang kita ada pencarian orang yang menyentil kita para TKW itu. Nah, itu orangnya kemarin saya dapat konfirmasi banyak banget beritanya. Nanti kita bikin lagi ya videonya begitu ya. Saya masih nyari-nyari ini buat faktanya, buat informasinya ya pemirsa. Kita langsung ke TU aja. Topik utama dilinsir oleh Vigo Kurniawan. Nah, ini ceritanya saya ambil ya Bang ya, yang di Malaysia. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang di Malaysia itu lockdownnya itu ditambah ya, waktunya ditambah, sehingga dampaknya juga semakin besar ya, semakin panjang seperti itu. Apalagi untuk para TKI yang ada di Malaysia yang sudah menerima bantuan dari KBRI, alhamdulillah disyukuri. Dan banyak sekali saya menerima laporan ada yang belum menerima juga. Ini mungkin daerahnya pelosok ya, atau mungkin yang ilegal seperti itu ya, karena nggak ada datanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya terus mendorong, mudah-mudahan merata semuanya kebagian ya yang ada di Malaysia. Semangat terus. Dan ini ada informasi yang sangat keren sekali. Jadi tolak bantuan sembako, TKI di Malaysia ini malah sumbang 1 ton ubi untuk rekan terdampak lockdown ya. Jadi nah, saya kasih tahu ini fotonya ya pemirsa. Sejak pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan lockdown atau dalam bahasa setempat disebut Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, banyak pekerja migran Indonesia atau TKI merasa kesulitan mendapatkan bahan makanan. Nah, jadi di lockdown ini kan yang ada di Malaysia ya, mohon infonya silahkan komen di bawah sini ya, bagaimana keadaan di sana. Terutama pekerja harian yang ketika diliburkan selama PKP ini tidak mendapatkan gaji. Jadi para TKI tersebut saat ini hanya bisa mengharap bantuan sembako dari perwakilan pemerintahan Republik Indonesia atau dari sejumlah ormas Indonesia di Malaysia. Meski demikian, di tengah banyaknya WNI yang saat ini mengharap bantuan bahan makanan, sejumlah TKI yang bekerja di sektor perkebunan di Sepang ya pemirsa, Selangor malah menyumbangkan 1 ton ubi jalar untuk sesama pekerja asal Indonesia yang terdampak PKP ya. PKP ya begitu. Ketika ada salah satu ormas Indonesia di Malaysia yang akan membagikan bantuan paket sembako, mereka menolak dengan alasan masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi malah ditolak ya.
masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Wah, keren banget. Di tengah sibuknya para TKI meminta bantuan sembako, teman-teman TKI di Sungai Pelek, ini daerah mana nih pemirsa? Sungai Pelek, Selangor, justru menyumbangkan ubi jalar atau keledek sebanyak 1 ton dan menolak sumbangan beras yang kami bawa untuk mereka dengan alasan masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan, kata Suwandi, TKI asal Jember yang mendapat tugas membagikan paket sembako dari Ikatan Keluarga Madura atau IKMA ya di Malaysia. Sikap sejumlah TKI pekerja kebun yang mau menyumbangkan sebagian penghasilan, ini ntar terbang nih pemirsa, sebagian hasil kerjanya di tengah banyaknya TKI yang sibuk meminta bantuan ini, menurut Suwandi patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya begitu. Jadi salut dan apresiasi yang setinggi-tingginya patut kita berikan kepada teman-teman pekerja kebun di Sungai Pelek, Sepang ini. Pekerjaan mereka kan jadi pekerjaan mereka kan sistemnya bagi hasil dengan majikan begitu ya. Ini apa namanya, ubi ya teman-teman, ubi. Jadi beberapa orang itu masing-masing menyumbangkan sebagian hasil kerjanya hingga terkumpul 1 ton ubi jalar. Wow, subhanallah banget. Menurut keterangan salah satu pengurus IKMA Malaysia, Jamal Al-Fateh, sumbangan 1 ton ubi jalar dari sejumlah TKI pekerja kebun di Sepang yang diserahkan ke IKMA pada tanggal 7 April 2020 tersebut saat ini sudah habis didistribusikan kepada para pekerja asal Indonesia yang membutuhkan bantuan di berbagai lokasi. Mereka tidak menerima beras yang kami bawa, malah menyumbang 1 ton ubi. Saat itu 1 ton ubi sumbangan dari teman-teman di Sungai Pelek tersebut sudah habis kami distribusikan, kata Jamal. Tuh saya jadi nangis nih pemirsa, karena saya terharu sekali ya. Coba bayangkan di saat ada suasana genting seperti ini ya, ada lockdown, walaupun saya tidak berada di Malaysia, tapi saya bisa merasakan bagaimana kita butuhnya uluran tangan ya di sana, pasti seperti itu. Karena kan di lockdown nggak bisa bekerja begitu ya di rumah, jadi bantuan itu sangat dibutuhkan sekali ya, terutama untuk para TKI. Di saat mereka dibagiin begitu, dikasih apa namanya, sumbangan, tapi mereka malah menolak katanya, karena masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kami seperti itu. Nah ini bener-bener keren banget ya. Waduh, terima kasih banyak abang-abang, sahabat TKI seperjuangan saya yang ada di Malaysia, yang mau membagikan rezekinya buat sesama kita, pejuang kita, pahlawan devisa di luar negeri. Nah, jadi hal seperti ini tuh, waduh, saya sangat apa ya, terenyuh banget, tersentuh banget gitu hati saya. Mudah-mudahan makin banyak lagi TKI-TKI yang lainnya juga melakukan hal-hal seperti ini ya, karena kita itu berada di luar negeri itu, memang hal inilah yang harus kita kembangkan, yaitu satu sama lain kita harus saling mendukung begitu, harus saling membantu. Itu akan menguatkan kita seperti itu. Jadi teman-teman, Rudi, salah satu dari pekerja kebun yang menyumbang 1 ton ubi itu mengatakan dalam waktu dekat ini ia dan teman-temannya rencananya akan menyumbangkan lagi sebagian hasil kerjanya kepada para TKI yang terdampak PKP ya. Jadi beliau ini ada nih fotonya ya teman-teman. Mereka ada rencana lagi untuk mengumpulkan hasil hasil kerja mereka ya, itu ubi seperti itu dikumpulin. Itu kan bagi hasil ya, begitu kerjanya bagi hasil, nggak tahu bagaimana caranya ya saya. Tapi mereka hasil dari ubi tersebut, bagi hasil itu nanti dikumpulin lagi, nanti disumbangin lagi buat yang terdampak PKP seperti itu. Dan terima kasih Bang buat semuanya yang di sana, benar-benar
saya sangat waduh, keren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat yang lainnya juga seperti itu, juga untuk mengharumkan nama baik kita juga ya, bahwa orang Indonesia itu sebetulnya terkenal sekali dengan solidaritasnya yang sangat tinggi seperti itu. Orang Indonesia itu terkenal banget dengan keramahannya, kebaikannya. Coba bayangkan, keramahannya, kebaikannya, terus rajin juga, terus nurut juga. Itu orang Indonesia itu di luar negeri itu sangat terkenal sekali seperti itu. Maka dari itu mari kita kembangkan hal-hal seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, bahwa dampak dari wabah ini ya sangatlah besar buat kami para TKI di seluruh dunia ya. Entah itu di Saudi Arabia, di Taiwan, di Hong Kong, di sini ya, di Asia lah begitu. Wah, apalagi yang bekerja di pabrik-pabrik seperti itu ya, di lapangan, tentunya mereka ditutup ya, tidak bekerja gitu ya. Sementara apalagi lockdownnya sampai berminggu-minggu, ada 2 minggu, 3 minggu. Malaysia aja ini udah berapa minggu ya teman-teman, karena diperpanjang lagi seperti itu. Oleh karena itu, buat semuanya saya selalu menyemangati kalian, insya Allah, dan pasti ini semua akan berakhir ya. Maka dari itu tetaplah kita jaga kesehatan kita begitu ya, jaga pola makan kita, jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah seperti itu, dan tetap berdoa ya, tetap berdoa. Dan tentunya kami semua tidak ingin ada para TKI yang kena begitu ya di luar negeri. Aduh, nauzubillah min dalik ya, semoga dijauhkan. Maka dari itu tetap jaga kesehatan pemirsa, jaga kesehatan, bukan cuma di Malaysia doang atau di Korea atau di Jepang doang. Kami pun di Hong Kong ya, saya sendiri merasakan, kami pun di Hong Kong sama dampaknya begitu besar banget ya. Pekerjaan kami, walaupun ya kami di sini sebagai PRT ya, tetap kami itu masih bisa melakukan aktivitas. Yang bekerja di pabrik-pabrik seperti itu, mereka kan tutup pabriknya, mereka nggak bekerja begitu ya. Tetap juga ada kerugian. Kami pun di sini yang tetap bekerja juga tetap kami melakukan aktivitas, bertemu dengan orang banyak, dan pekerjaan kami makin bertambah seperti itu ya, karena semua rumah harus dibersihin, terutama menggunakan antiseptik ya begitu. Nah, ini sebetulnya sangat berbahaya sekali bagi kami begitu ya, kesehatan kami seperti itu rentan banget. Nah, jadi buat semuanya mohon dukungan, mohon doanya, kita sama-sama saling menyemangati satu sama lain. Oke, terima kasih banyak yang ada di Malaysia sana yang mau membantu sesama buruh migran Indonesia. Semangat terus, semoga kebaikannya menjadi amal ibadah dan diterima sama Yang Maha Kuasa begitu ya. Semangat terus, salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih pemirsa, kalau kalian pengen tahu ya, tuh di sini di Hong Kong ini dampak dari ini wabah ini ya. Di sini sekarang lagi diterapin social distancing. Jadi semua tempat mainan anak-anak ini aja udah sepi nih. Tidak boleh ada yang masuk ke sini satupun tuh. Ada garis pengamannya nih. Gak ada anak-anak satupun yang main ke sini, nggak ada pemirsa tuh. Jadi di Hong Kong juga sama ya, sekarang lagi kan ya peraturannya. Benar-benar kita harus menjaga jarak seperti itu.